والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا إمام المجاهدين يا رسول الله A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, kali ini tema dan topik yang akan diangkat adalah mengenai haramnya prasangka buruk yang dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran. Terdapat banyak ayat dan juga hadis-hadis yang menjelaskan dan melarang su'udzon, yakni berprasangka buruk terhadap orang-orang mukmin. Al-Quran dan hadis juga menjelaskan betapa su'udzon ini memiliki dampak dan konsekuensi yang sangat buruk. Sebagaimana dijelaskan oleh ayat 12 surat Nur, itu berhubungan dengan sebagian orang-orang munafik melakukan tuduhan atau tohmah terhadap salah satu istri Nabi. Kemudian ayat Al-Quran menyatakan, kenapa ketika kalian mendengar tuduhan atau tohmah, tudingan tersebut, orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, itu tidak berprasangka baik. Kenapa kalian tidak menegur dan mengatakan ini adalah suatu kebohongan yang sangat nyata? Dan di sini ada ungkapan lelaki dan wanita yang beriman. Kenapa tidak menyatakan bahwa ini adalah bohong? Ini menunjukkan bahwasanya salah satu pertanda dan alamat, pertanda atau ciri-ciri keimanan itu adalah husnudzon kepada orang mukmin dan orang muslim. Su'dzon atau berprasangka buruk itu tidak seirama atau selaras dengan esensi keimanan. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Dan pada ayat 12 surat Hujurat itu dengan nyata-nyata bahwasanya su'dzon itu dilarang. Dan secara implisit itu dinyatakan bahwasanya su'dzon ini sebagai pendahuluan atau mukaddimah daripada tajassus. Tajassasa ya tajassasu, tajassusan itu artinya mencari-cari kekurangan orang lain, mencari-cari aib orang lain. Dan juga ini pendahuluan bagi ghaibah. Ghibah itu artinya menggunjing. Itu pertamanya itu dari su'dzon. Dari su'dzon kemudian melangkah lebih jauh, yaitu menggunjing. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا
wala yaktab ba'dukum ba'du. Ungkapan katsirum minadh dhon artinya banyak sekali daripada prasangka-prasangka itu. Ungkapan katsirum minadh dhon ini menjelaskan bahwasanya kebanyakan daripada prasangka-prasangka yang ada di tengah masyarakat itu terhadap satu sama lain itu adalah prasangka buruk, bukan prasangka baik. Kebanyakannya malah prasangka buruk. Oleh karena itu disebutkan katsirum minadh dhon. Itu sebagian besar daripada prasangka itu bersifat buruk. Jadi prasangka ini kalau kita compare, kita bandingkan prasangka baik dan prasangka buruk di tengah masyarakat itu yang mungkin 70% itu prasangka buruk, yang 30% prasangka baik. Jadi kebanyakan manusia itu cenderung untuk memiliki prasangka buruk ketimbang prasangka yang baik. Kenapa dilarang prasangka itu? Dikarenakan sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan prasangka buruk itu ada dua macam. Sebagian prasangka itu sesuai dengan realitas yang ada di luar, dan sebagian lagi itu tidak sesuai dengan realitas yang di luar. Prasangka yang tidak sesuai dengan apa yang di luar ini adalah tergolong dosa. Misalkan kita memiliki tetangga, misalnya perempuan, dia sering keluar rumah kemudian pulang malam hari. Kemudian kita memiliki prasangka buruk. Mungkin ini perempuan jual diri. Pekerjaannya adalah pekerjaan yang tidak baik di luar. Nah, ini termasuk prasangka buruk. Kita tidak boleh memiliki prasangka buruk karena ini tergolong dosa. Mungkin perempuan ini bekerja untuk menghidupi dan menafkahi keluarganya sehingga dia harus pulang malam hari. Kita harus singkirkan prasangka-prasangka buruk karena sebagian daripada prasangka itu tidak sesuai dengan realitas yang ada di luar. Karena kita tidak tahu mana prasangka kita itu yang sesuai dengan fakta di luar dan mana yang tidak sesuai, maka manusia sebaiknya dan harus, bukan sebaiknya lagi, harus menghindari prasangka-prasangka buruknya. Sehingga dia tidak melakukan dosa akibat su'dzonnya dia itu. Karena takutnya su'dzonnya dia itu tidak sesuai dengan fakta yang di luar dan dia kemudian berbuat dosa karenanya. Dikarenakan su'dzon ini terhadap perbuatan-perbuatan privasi masyarakat, tetangga atau siapapun kawan kita, itu adalah menjadi penyebab tajassus, menyebab kita akhirnya mencari-cari tahu ini pekerjaannya apa. Oh, jangan-jangan dia melakukan perbuatan kriminal. Akhirnya otak kita mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain, aib orang lain. Dari tajassus inilah kemudian kita terjebak dengan prasangka buruk. Karena tajassus ini juga akhirnya kita mengetahui aib orang lain yang disembunyikan. Dan dari sinilah kemudian menjadi pemicu menggunjing. Di ayat tersebut pertama disebutkan soal prasangka buruk atau su'dzon, kemudian di peringkat berikutnya adalah tajassus, dan peringkat yang ketiga adalah menggunjing, dan semuanya dilarang. Ayat kedua mengenai hal ini adalah ayat 12 surat Fath, di mana ayat ini mencela sekelompok orang-orang munafik yang menyertai Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Hudaybiyah. Orang-orang munafik ini punya prasangka bahwasanya golongan-golongan orang mukmin yang menyertai Nabi Muhammad ini, mereka tidak akan bisa lagi kembali ke Madinah. Mereka, orang-orang mukmin ini, akan dibantai habis oleh orang-orang musyrikin. Mereka punya prasangka seperti itu. Padahal fakta di luar yang terjadi adalah 100% berbeda dengan
asumsi dan prasangka buruk mereka. Orang-orang Muslim itu berkat menjalin perdamaian Hudaybiyah atau Sulh Hudaybiyah ini, mereka memperoleh kemenangan baru dan memperoleh kemenangan yang sangat besar, dan mereka kembali ke Madinah dalam keadaan selamat. Ayat ini menyatakan kalian orang-orang munafik ini berprasangka buruk bahwasanya Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin tidak akan pernah kembali ke rumah mereka di Madinah. Dan asumsi salah ini itu telah menghiasi hati-hati kalian, orang-orang munafik. Kalian memiliki prasangka buruk. Akhirnya nasib kalian adalah binasa dan celaka. Kalian dijauhkan daripada kebahagiaan dan keselamatan. Marilah kita dengarkan ayatnya. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. Kalian orang-orang munafik ini memiliki prasangka buruk, su'udzon, bahwasanya Rasulullah dan orang-orang mukmin tidak akan kembali kepada keluarganya mereka di Madinah maksudnya. Wa zuyina dzalika fi qulubikum, dan prasangka buruk itu telah terhiaskan di hati-hati kalian. Wa dhanantum dhannasaw, dan kalian telah melakukan su'udzon. Wa kuntum qauman bura, dan kalian ini adalah kaum yang celaka, binasa. Di sini celaka secara dalam aspek spiritual dan tidak mendapatkan pahala serta dijauhkan daripada kemuliaan-kemuliaan akhlak dan pohon keimanan. Dan pada ayat 12 surat Nur itu dicela su'dzon itu secara umum, secara lebih luas lagi, dan diseru dan diajak untuk berprasangka baik atau husnudzon. Hal ini terkait dengan segolongan orang munafik itu menggosip bahwasanya salah seorang daripada istri Nabi itu sudah melakukan perselingkuhan, di mana gosip ini sudah menyebar di seantero Madinah. Walaupun yang ditarget itu adalah salah seorang daripada istri Nabi, tetapi sesungguhnya orang munafik itu menargetkan pribadi daripada Nabi Muhammad SAW, pembunuhan karakter dan Islam serta Quran itu sendiri. Dan di saat itulah, di saat gosip sudah menyebar di Madinah, di saat itulah Allah menurunkan ayat yang begitu keras, dan Allah menyingkap tirai-tirai kemunafikan, dan makar mereka dan konspirasi mereka itu digagalkan oleh Allah SWT dengan diturunkan ayat itu. Konspirasi yang masih baru ditanam itu menjadi layu seketika berkat diturunkannya ayat ini. Dan ungkapan-ungkapan serta terminologi-terminologi yang digunakan di ayat ini begitu telah diperhitungkan dengan matang dan bercampur dengan poin-poin psikis yang sangat detail yang akan membangkitkan kekaguman setiap manusia. Ayat itu berbunyi, mari kita dengarkan. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Yang artinya, kenapa kalian ketika mendengarkan tohmah atau tuduhan-tuduhan besar lelaki-lelaki dan wanita-wanita beriman yang ibaratnya adalah sebagai satu organ tubuh, satu badan, karena orang beriman adalah saudara orang beriman yang lain, ibarat satu badan. Kenapa kalian tidak berprasangka baik?
ketika gosip sudah tersebar yang dituduhkan terhadap istri Nabi, kalian kenapa tidak memiliki prasangka baik, wahai orang-orang beriman, baik lelaki maupun perempuan? Kenapa kalian tidak mengatakan, oh itu kebohongan yang begitu nyata? Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minina wal mu'minati bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkun mubin. Kenapa wahai orang-orang beriman, baik lelaki maupun perempuan, ketika kalian mendengar gosip itu, kalian lalu tidak memiliki prasangka baik terhadap istri Nabi maksudnya. Dan katakanlah kalau itu adalah kebohongan yang nyata. Ikhwani wa akhwati sekalian, mudah-mudahan kita dijauhkan dari prasangka, khususnya prasangka buruk, karena dari prasangka buruk inilah kita akan dijerumuskan ke pintu-pintu dosa yang berikutnya. Akhirnya kita bisa terjebak kepada tajassus dan kepada mengunjing. Mudah-mudahan hati kita dijauhkan daripada berprasangka buruk terhadap orang-orang mukmin, dan mudah-mudahan hati kita dihiasi dengan husnudzon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا إمام المجاهدين يا رسول